Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa Putri Ganesha. Yang kedua, Monika Puspitasari. Yang ketiga, Lisa Sofia Azizah. Yang keempat, Sita Jamira. Yang kelima, Tristia Utomo. Dan yang keenam, Sultan Adam. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah, apakah Gibson berekspansi ke pasar baru? Jawabannya, Henry Jaskowitz, Skandinavia sedang berkembang. Tahun lalu kami membuka di India, yang merupakan pasar besar dan juga menantang. Kami tidak hanya membangun merek kami di sana, tetapi kami berada di garis depan dalam membangun musik rock and roll. Rock and roll bukanlah bentuk musik utama India. Saya menyebutnya pemasaran missionaries yang menghasilkan banyak pekerjaan. Ini akan memakan waktu lama sebelum menjadi populer di negara berkembang. Kami berinvestasi pada seniman yang berdedikasi pada keunggulan yang kemungkinan besar akan menjadi bintang. Kami juga sedang mengerjakan beberapa aplikasi yang akan menggunakan teknologi untuk memberikan nilai bagi penggemar kami. Online, kami memiliki materi instruksional dan musik yang substansial sehingga orang dapat melihat lagu-lagu populer dan belajar memainkannya dan dapat berbicara dengan instruktur secara langsung. Ketika saya tumbuh dewasa, saya tidak punya tempat untuk belajar. Jika Anda ingin belajar tentang bagaimana The Beatles bermain, menemukan lembaran musik adalah sebuah tantangan. Selanjutnya, masuknya Gibson gitar ke pasar baru India dilakukan pada tahun 2011. Meskipun Gibson gitar pernah mengalami kebangkrutan, Gibson gitar masih menjalin hubungan bisnis dengan India. Selanjutnya, apakah ada penolakan dari masyarakat atau pemerintah lokal terhadap masuknya Gibson gitar ke pasar baru? Dalam proses masuknya Gibson gitar ke pasar baru, dan salah mengenai ekspor yang digunakan untuk bahan gitar karena hal tersebut dilakukan secara ilegal. Selanjutnya, program legal lain yang muncul ketika Gibson gitar masuk ke pasar baru. Pada Agustus 2011, agen bersenjata HS Fish dan Will Leaf Service menggerebek dua fasilitas produksi Gibson Tennessee dan markas besarnya di Nashville. Agen menyita hampir $1 juta ebony India langka. Ini adalah kedua kalinya dalam 2 tahun pabrik Gibson digerebek oleh FBI atas kayu langka yang digunakan untuk membuat gitarnya. Serangan terbaru berkisar pada masalah perdagangan. Kayu itu diduga diekspor secara ilegal karena belum selesai dan terlalu tebal untuk dijadikan veneer. Satu-satunya kayu yang belum jadi yang diizinkan untuk dikirim oleh India. Pejabat Gibson dan eksportir India menolak perintah tersebut dengan mengatakan pemberitahuan itu melanggar hukum India dan kayu tidak dapat diekspor tanpa persetujuan dan pengawasan dari Departemen Kehutanan dan Bea Cukai India. Juga papan kayu khusus disertifikasi oleh Forest and Worship Council atau FSC, sebuah badan industri AS yang mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang bertanggung jawab, kata mereka. Kayu yang disita oleh pemerintahan Amerika Serikat dikendalikan oleh FSC,
Mengingat bahwa kayu tersebut memenuhi standar FSC dan diizinkan masuk oleh Bea Cukai Amerika Serikat, pemahaman Gibson adalah bahwa kayu tersebut mematuhi semua undang-undang. Kata Henry, ekspor fingerboard, headstock, pickups, dan string bridge yang terbuat dari rosewood dan ebony diperbolehkan secara bebas berdasarkan hukum India, terutama dalam hal alat musik string. Lebih lanjut, India mengizinkan ekspor kayu olahan, papan kayu gergajian, papan, dan kayu runcing. Anggota Asosiasi Eksportir Kayu India mengatakan mereka akan meminta intervensi dari Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Kimia dan Dewan Promosi Ekspor Sekutu India untuk menyelesaikan masalah ini. Anggota asosiasi juga berencana untuk membicarakan masalah ini dengan Kedutaan Besar India di Amerika Serikat. Sekian presentasi singkat kelompok ini. Semoga dengan sedikitnya informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.